Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Sutradara Galau yang biasanya kita akan membahas fakta menarik seputar dunia pesantren dan juga dunia kaum sarungan. Sebagaimana yang kita ketahui, sebagai orang mukmin atau sebagai orang Islam, kita biasanya waktu kecil, kalau memang Anda pernah mengalami masa kecil dan lingkungan kalian itu memang mendukung untuk mempelajari ilmu agama sejak dini, biasanya kita akan mempelajari hal-hal ini di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA yang biasanya ada di musola-musola di sekitar kampung kita. Ya, tidak lain dan tidak bukan, kita biasanya mempelajari rukun iman dan rukun Islam. Seperti yang kita ketahui waktu kecil, bahkan mungkin kalau Anda masih ingat sampai sekarang, rukun iman itu berjumlah 6 dan rukun Islam itu berjumlah 5. Bahkan kita juga mempelajari di salah satu rukun iman, kita harus mempercayai atau kita harus beriman sama malaikat. Kita harus mempercayai bahwasanya yang namanya malaikat itu ada loh gitu. Dan malaikat-malaikat yang wajib kita ketahui, mungkin kalau buat teman-teman yang lupa bisa kita ulang lagi. Malaikat yang wajib diketahui itu cuman ada 10. Yang pertama ada malaikat Jibril, Israfil, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ada 10 totalnya. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar hal-hal menarik atau mungkin fakta menarik seputar malaikat sesuai dengan apa yang saya baca dan saya kutip dari kitab Kasyifatus Saja, yang mana kitab Kasyifatus Saja di sini adalah kitab syarah dari Matan Safinatun Najah, yang mana kitab Kasyifatus Saja ini disusun oleh ulama ternama kebanggaan Indonesia, ulama Nusantara, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Berikut adalah fakta menarik yang pertama. Sebagai pada umumnya yang kita ketahui ya, malaikat adalah makhluk yang dibentuk dari cahaya. Ingat, malaikat adalah makhluk yang dibentuk dari cahaya yang lembut, bukan cahaya dari lighting SL60W ini, bukan cahaya dari lampu RGB warna merah dan warna biru ini, tapi dari cahaya yang lembut. Saya sendiri nggak tahu apa ya, tapi di kitabnya itu dijelaskan bahwasanya yang namanya malaikat itu diciptakan dari atau dibuat dari cahaya yang lembut. Malaikat bukan laki-laki dan malaikat juga bukan perempuan. Mereka nggak punya bapak ataupun mereka nggak punya ibu, dan bahkan mereka juga bukan bapak bukan ibu karena mereka itu tidak memiliki anak. Dan yang perlu diketahui juga adalah mereka benar, artinya mereka itu mengungkapkan kebenaran atas informasi yang disampaikan melalui Gusti Allah, dan itu adalah fakta yang pertama. Fakta yang kedua adalah para malaikat tidak makan dan tidak minum, tidak menikah, dan seperti yang poin sebelumnya dijelaskan, malaikat itu juga tidak beranak. Itu untuk poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang poin ini mungkin cukup menarik buat saya karena ini adalah suatu pengetahuan yang baru. Karena apa? Karena amal perbuatan mereka itu tidak ditulis. Kenapa amal perbuatan mereka itu tidak ditulis? Ya karena mereka yang menulis. Karena mereka yang menulis amal-amal perbuatan. Mereka juga tidak dihisab. Amal perbuatan mereka tidak dihisab. Ya karena mereka sendirilah atau para malaikat juga yang memiliki tugas menghisab gitu. Amal mereka juga tidak ditimbang. Selayaknya manusia, kita sebagai umat Islam mengetahui, meyakini bahwasanya nanti di hari akhir amal kita akan ditimbang antara yang baik dan yang buruk. Sedangkan untuk malaikat sendiri itu amal perbuatan mereka nggak ditimbang ya, karena buat apa ditimbang, soalnya amal perbuatan buruk aja mereka nggak punya gitu. Yang ada kan mereka adalah makhluk penurut. Untuk fakta menarik poin keempat, mereka juga kelak akan dikumpulkan bersama jin dan manusia. Ketika kiamat terjadi, malaikat, jin, manusia akan dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat bernama Padang Mahsyar, dan ini harus kita yakini.
Dan kehadiran para malaikat di situ sesuai dengan apa yang saya baca dan yang saya pahami, bahwasanya para malaikat akan memintakan ampunan kepada Allah bagi hamba-hambanya yang telah berbuat dosa. Itu fakta menarik poin keempat. Lanjut kita masuk ke poin kelima. Fakta menarik tentang malaikat di nomor 5 adalah orang-orang mukmin akan melihat para malaikat di surga. Ya, orang mukmin akan melihat malaikat di surga, kelak di surga. Malaikat juga akan masuk surga, ya karena kita tahu malaikat itu semasa hidupnya pasti berbuat baik lah, dan ya pastinya mereka pasti akan masuk ke surga juga kan. Dan para malaikat akan mendapatkan nikmat sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Jadi malaikat di sana masuk surga, mereka juga akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya, bukan berarti malaikat juga bebas. Karena di poin berikutnya ada fakta menarik yang selanjutnya, yaitu poin ke-6, pendapat ulama yang bernama As-Sahimi atau As-Suhaimi gitu. Saya sendiri kurang tahu, tapi sepertinya dibacanya As-Sahimi ya. Sekalipun para malaikat itu masuk surga, akan tetapi mereka tidak makan. Sekalipun para malaikat masuk surga, mereka tidak makan, tidak minum, tidak menikah. Hal ini juga berlaku bagi bidadari dan ada yang disebut itu wildan. Wildan itu penjaga-penjaga surga mungkin ya. Seperti yang saya ingat, lupa-lupa lagi. Tapi yang seperti yang saya ingat, jadi wildan itu adalah makhluk yang ada nanti di yaumil akhir karena dari anak-anak yang keguguran, itu disebutnya wildan. Jadi sekalipun para malaikat, para bidadari dan para wildan itu masuk surga, tapi mereka tidak bisa makan, mereka tidak minum, dan juga mereka tidak menikah. Itu poin ke-6. Poin ke-7, para malaikat akan mati. Para malaikat akan merasakan mati pada tiupan pertama. Ketika sangkakala ditiupkan oleh malaikat Israfil, maka di tiupan pertama itu para malaikat juga akan merasakan kematian, kecuali malaikat-malaikat yang membawa arsy dan juga 4 malaikat tertentu atau 4 petinggi malaikat. Siapa saja 4 petinggi malaikatnya itu, yaitu ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil. Poin ke-8, Syekh Ahmad Al-Qalyubi mengatakan bahwa malaikat Jibril, ini seputar perbedaan pendapat para ulama ya. Syekh Ahmad Al-Qalyubi mengatakan bahwa malaikat Jibril adalah malaikat paling utama secara mutlak. Sedangkan Imam Jalaluddin As-Suyuti menambahkan bahwa malaikat Jibril hadir. Oh, ini tambahan. Malaikat Jibril hadir pada saat meninggalnya seseorang dalam keadaan wudhu. Dari poin ke-8 di sini bisa diambil kesimpulan. Syekh Ahmad Al-Qalyubi mengatakan malaikat Jibril adalah malaikat yang paling utama dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Dan kemudian pendapat ini juga ditambahkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti yang mengatakan bahwasanya malaikat Jibril sendiri akan hadir di kematian orang yang ketika meninggal dalam keadaan berwudu. Jadi buat para penonton semua yang pengen meninggalnya itu dihadiri oleh malaikat Jibril, nggak ada salahnya kita selalu menjaga wudhu. Itu poin ke-8. Poin ke-9, dan ini sangat jelas ketika saya membaca. Jadi terdapat perbedaan pendapat antara siapakah malaikat yang paling utama gitu. Jadi para ulama sendiri berbeda pendapat antara malaikat yang paling utama ini malaikat Jibril atau malaikat Israfil. Nah, itu mereka berbeda pendapat, tapi nanti di poin selanjutnya akan dijelaskan. Dan di sini ada pendapat Imam Al-Ghazali di poin ke-10. Imam Al-Ghazali sendiri mengatakan yang paling tinggi derajatnya adalah malaikat Israfil, kemudian malaikat yang lain, lalu para nabi, ulama yang mengamalkan ilmunya, para pemimpin yang adil, dan yang terakhir adalah para orang-orang soleh. Nah, Imam Al-Ghazali di poin ke-10 ini mengurutkan tingkatan-tingkatan yang paling tinggi derajatnya sampai ke bawahnya. Yang pertama itu
yang paling tinggi derajatnya makhluk Allah yaitu adalah malaikat Israfil, kemudian malaikat yang lain, para nabi, ulama yang mengamalkan ilmunya, para pemimpin yang adil, dan yang terakhir adalah para orang-orang yang soleh. Ini saya sendiri nggak tahu ya kenapa tidak memasukkan kanjeng Nabi Muhammad itu. Pasti kanjeng Nabi Muhammad ini ada di atas yang lain. Dan poin terakhir, poin ke-11, setelah kita mengetahui bahwasanya para ulama ini berbeda pendapat antara siapakah malaikat yang paling utama antara malaikat Jibril dan malaikat Israfil, di poin ke-11 di sini Imam Al-Qalyubi menambahkan, kita tidak perlu untuk mengira-ngirakan siapa yang lebih tinggi derajatnya atau lebih utama dari derajatnya. Namun ambil saja pendapat yang paling umum, yaitu ya pendapat yang paling umum itu mengatakan bahwasanya lebih baik mendahulukan malaikat Jibril daripada malaikat Israfil. Ya intinya di poin ke-11 ini karena para ulama berbeda pendapat antara siapa yang lebih utama, tapi kalau kata Imam Al-Qalyubi udah mendingan nggak usah mikir, nggak usah mengira-ngirakan siapa yang lebih utama, tapi yang pasti malaikat Jibril itu lebih didahulukan. Entah itu didahulukan karena memang derajatnya lebih tinggi, atau memang didahulukan karena ya urutan aja, ngurut aja gitu, ngurut sesuai urutannya. Dan itulah 11 fakta menarik seputar malaikat yang mungkin khususnya saya sendiri baru tahu, apalagi mungkin dari sahabat-sahabat penonton lagi mungkin ada yang lebih tahu, dan sebagian juga ada yang baru tahu mungkinnya. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini, dan ini referensi saya ambil dari kitab Kasyifatu saja. Dan kalau memang ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran. Kalau memang ada yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Saya Sutradara Galau, salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.